Hari ini kita akan berkhotbah kali keempat dan terakhir dari sesuatu prolog atau sesuatu introduksi daripada 1 Yohanes pasal 1 ayat pertama sampai ayat keempat. Kita membaca bersama satu kali lagi dan sesudah itu kita akan mendengarkan firman di dalamnya. 1 Yohanes pasal pertama. Ayat pertama pria, kedua wanita, ketiga pria dan keempat wanita. Mari kita membaca. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anak-anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Tuhan berkatilah pembacaan ini dan berkatilah pembahasan selanjutnya. Berkatilah pemikiran kami dan berkatilah pengalaman hidup kami di dalam bersatu dengan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita sudah 3 kali membicarakan tentang firman yang hidup yang diberikan. Yohanes adalah satu-satunya murid yang naik ke atas Golgota. Yohanes adalah satu-satunya rasul yang melihat dengan mata sendiri bagaimana Tuhan Yesus mati. Tetapi kematian Yesus justru bukan akhir daripada pertemuan dengan Tuhan. Kematian Yesus adalah mempersiapkan satu pernyataan bahwa hidup dia tidak bisa dikalahkan oleh kematian. Sehingga kematian itu satu persiapan, kematian itu satu proses, kematian itu satu tahap menuju kepada pernyataan hidup yang kekal. Paulus di dalam 2 Timotius pasal 1 mengatakan, dia telah menyatakan hidup yang tidak berkebinasaan itu kepada kita. Saudara-saudara sekalian, dan istilah ini muncul secara Yohanes adalah hidup yang kekal, secara Paulus hidup yang tidak berkebinasaan, dan secara penulis dari Ibrani hidup yang tidak bisa ditelan oleh kematian. Saudara-saudara, istilah semua ini membuktikan semacam hidup yang Tuhan janjikan kepada manusia. Akhirnya muncul di pasal kedua, the promise of God is eternal life. Allah menjanjikan hidup yang kekal. Semua hidup kita di dunia ini hanya sementara. Semua hidup kita di dunia ini hanya berapa puluh tahun. Semua hidup kita ini mengalami pasang surut, mengalami sukacita dan duka cita. Semua hidup kita di dunia ini mengalami mimpi-mimpi, dan akhirnya bangunnya dengan segala sesuatu menjadi kosong. Jikalau tidak ada hidup kekal, maka tidak ada artinya kita berjuang di dunia ini. Jikalau tidak ada hidup yang kekal, maka segala yang kita raih, segala sesuatu yang kita peroleh, segala kita yang kita dapat di dalam perjuangan kita hanya menjadi seperti debu, seperti asap saja. Tetapi Tuhan sudah menjanjikan hidup yang kekal, dan ini menjadi tugas Yohanes memberitahukan kepada pendengar-pendengar, memberitahu kepada orang pembaca-pembaca dengan firman yang hidup ini. Sebagai alasan dia tulis. Aku tulis apa sih? Aku tulis ini supaya firman hidup itu sampai kepada tanganmu. Dan di sini tulisan ini bukan sesuatu tulisan harfiah saja, bukan sesuatu teori kognitif saja,
bukan sesuatu dokumen daripada catatan tulisan dia saja, melainkan aku memberitakan hidup itu kepadamu, saudara-saudara. Sehingga kita melihat dengan jelas di bagian ini ada 4 hal yang penting. Pertama-tama yaitu Yohanes sedang memberitakan sesuatu firman. Memberitakan firman ini menjadi sesuatu tugas yang paling penting setelah Kristus naik ke surga. Kabarkan Injil ke seluruh dunia. Beritakan firman ini kepada segala bangsa. Saudara-saudara, ini bedanya semua agama. Minggu lalu kita telah mencatat, memberikan pengertian tentang bedanya pendekatan kepada firman di dalam Lutheran, di dalam Reform, di dalam Injili, dan di dalam liberal. Apa itu caranya pendekatan firman? Di dalam Reform, firman itu menjadi satu-satunya yang paling penting di dalam menggarap, di dalam membentuk, di dalam mempertumbuhkan kerohanian setiap manusia yang dicipta oleh Tuhan. Saudara-saudara, firman bukan sesuatu buku pajangan. Firman adalah sesuatu pengajaran, sesuatu tuntunan, sesuatu hal yang memimpin, sesuatu pengkoreksian. Firman itu adalah sesuatu yang menghidupkan kita. Firman Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan. Firman Tuhan yang suci dan menyucikan. Firman Tuhan yang benar dan membenarkan. Firman Tuhan yang kekal dan memberikan pengharapan yang kekal. Itulah firman. Saudara-saudara, gereja-gereja dibangun dengan cara-cara arsitektur yang berbeda. Ada gereja yang mimbarnya taruh di pinggir, ada gereja yang mimbar taruh di tengah, ada gereja yang mimbarnya dikelilingi oleh semua penduduk yang berada di pinggir. Saya mengamati ini apa sebabnya? Karena di belakangnya adalah filsafat teologi, denominasi mengenai apakah itu firman dan di mana tempatnya firman. Di gereja Metodis, di gereja banyak Anglikan mempunyai tradisi firman di pinggir. Lalu yang di tengah itu satu meja perjamuan suci, di belakang itu salib dan cahaya Yesus Kristus. Maksudnya datang kepada Tuhan, jangan diganggu oleh pendeta. Pendeta hanya bisa khotbah di pinggir. Tapi manusia datang kepada Tuhan itu melalui perjamuan suci, melalui darah Yesus Kristus, melalui pengorbanan Yesus Kristus langsung kepada Tuhan. Dan di situ tidak ada gangguan siapapun termasuk pendeta. Motivasi itu bagus. Lalu ada juga Lutheran dengan arsitektur yang baru, meja khotbah itu di tengah-tengah, lalu dikelilingi oleh semua pengunjung, kanan, kiri, depan, belakang. Filsafatnya adalah ini gereja adalah satu komunitas. Gereja adalah satu tempat fellowship. Jadi semua itu keliling. Dan di situ keliling berdasarkan ajaran dari Tuhan dan pendeta dan perjamuan suci di tengah. Saudara-saudara sekalian, kalau di dalam gereja Katolik yang kuno sampai sekarang itu, maka mimbar itu di satu tempat yang agak tinggi dan tidak ada tempat duduk siapapun yang boleh lebih tinggi daripada tempat khotbah. Jadi firman itu berada di tinggi, pendetanya naik di atas, lalu yang pendengar di bawah. Akhirnya kalau mereka mau lihat sakit kepala, tetapi mereka boleh dengar dengan jelas. Semua arsitektur itu ada maknanya, bukan asal indah, asal megah. Itu orang dagang bikin bangunan asal untung, yang lain tidak dipikirkan. Asal megah, asal untung, asal ada profit. Tetapi gereja Reform mimbarnya di tengah. Ini semua bukan kebetulan. Semua itu adalah sesuatu pengertian tentang Alkitab yang diterapkan di dalam segala segi hidup kita, termasuk arsitektur. Mengapa di tengah? Karena firman itulah yang membawa kita kepada Kristus. Dan firman Kristus membawa kita kepada Tuhan Allah. Dan firman itu diwahyukan oleh Roh Kudus. Sehingga firman di dalam Reform Faith itu penting luar biasa. Di dalam Lutheran juga penting sekali firman itu. Logos, firman, the word of God. Inilah yang menjadikan kita mengenal Tuhan. Bukan karena kita bisa langsung datang kepada Dia. Kita mengenal Tuhan melalui firman yang diwahyukan Roh Kudus.
Dan firman yang membuktikan tentang Kristus. Dan Kristus yang diutus oleh Tuhan Allah. Dan Kristus yang diutus Allah diurapi Roh Kudus. Yang Kristus yang diutus oleh Allah diurapi oleh Roh Kudus yang menyatakan firman kepada manusia agar Kristus yang mati dan bangkit. Semua ini menjadi satu di dalam ajaran kitab suci. Berbeda dengan semua agama yang lain. Reform mengajar firman lebih ketat, lebih teliti, lebih serius daripada yang lain-lain. Gereja Reform adalah gereja mengajar firman. Gereja Reform adalah gereja mementingkan mimbar. Gereja Reform adalah gereja yang membangun iman harus dengan ketat dan sistematis, dan yang harus sungguh-sungguh serius dan tekun di dalam firman. Firman. Di dalam pendeta-pendeta kita ada satu orang bicara sama saya. Sebenarnya saya ingin setelah potong khotbah kita kumpulkan orang lalu kita membahas 1-2 jam apa yang dikhotbahkan tadi. Sehingga kita masuk bukan hanya dengar layang-layang hilang saja, tapi malah dicerna, dipikirkan apa yang katakan, mengandung banyak prinsip-prinsip yang penting. Saudara, jangan menganggap ini satu kebaktian yang hanya untuk melewati 1-2 jam di dalam seperti ornamentasi hidupmu. Sudah 1 minggu kerja lalu datang 1-2 jam dengar firman, selesai tugasmu. Di sini ditanam firman, ditanam prinsip, ditanam pengharapan, ditanam benih iman yang di dalamnya mengandung hidup yang kekal. Saudara-saudara, seorang pendeta lain bicara sama saya, Pak Tong, sekarang saya kumpulkan orang untuk mempelajari ayat-ayat yang mungkin akan dibahas minggu depan. Lalu kira-kira belasan orang, mereka pikir-pikir, mereka baca buku, mereka baca komentari. Sudah selesai, mereka tunggu minggu depan bagian ini Pak Tong akan khotbahkan apa ya. Mereka mulai mikir, mulai bahas kira-kira apa yang akan dikhotbahkan. Waktu sudah sampai waktunya, mereka sudah siap. Karena hati mereka sudah tahu bagian yang akan dikhotbahkan. Sudah baca berkali-kali, sudah baca buku, sudah bandingkan semua pikiran teolog, lalu datang kebaktian. Dan dia mengatakan, ternyata banyak hal yang baru yang tidak tulis dalam komentar yang muncul di dalam mimbar Reform. Nah saudara-saudara, saya sudah anjurkan saudara silakan beli buku. Silakan baca komentar mengenai 1 Yohanes. Kalau bisa baca 10, silakan. Dan banyak yang sebelum datang baca ayat-ayat ini pun tidak. Saya adalah pendeta yang tidak takut kamu baca banyak. Saya adalah pendeta yang tidak takut kamu pikir banyak. Lalu kita sama-sama untuk berada di kebaktian Reform, lalu melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui gereja ini kepada kita. Saudara-saudara sekalian, Reform adalah satu gerakan yang mementingkan fondasi iman, pemikiran tentang firman, pengajaran doktrin. Doktrin penting. Tanpa doktrin, gereja tidak ada dasar. Doktrin penting. Tanpa doktrin, pendeta tidak ada prinsip. Doktrin penting. Tanpa doktrin, maka kelakuan kita tidak ada arah. Begitu banyak gereja yang tidak pentingkan doktrin, tidak pentingkan firman. Itu justru menjadi satu tantangan bagaimana kita hidup untuk mewakili kekristenan yang sejati. We live to represent the true Christianity in our age. Kekristenan yang sejati harus diwakili oleh siapa? Kekristenan sejati harus mempunyai mulut yang mempunyai tanda setia kepada firman Tuhan yang mana. Itulah tugas kita. Firman. Dan saya tidak mungkin tidak membiarkan satu mimbar yang tidak ada salibnya. Karena di dalam mimbar al-salib dan firman ini adalah titik pusatnya, fokusnya, dan titik senternya adalah keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Demikian dalam gereja Reform pasti ada salib yang ditinggikan. Dan di tengah, saudara-saudara sekalian, firman ini disampaikan oleh Yohanes. Ini menjadi motivasi tulis buku ini. Why? Why writing this book? Because to convey, because to preach the word of God. Kedua, di dalam bagian ini Yohanes mengatakan firman diberitakan untuk apa? Menyalurkan hidup
bukan menyalurkan pengetahuan. Nah, ini ada poin kedua yang penting yang terdapat di 4 ayat ini. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat, yang telah kami lihat dengan mata kami sendiri, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan sendiri tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepadamu. Atau kami tuliskan firman kepadamu, yaitu supaya kamu memperoleh hidup. Ini poin kedua. Write down the word and convey the life. Menulis tentang firman dan menyalurkan hidup. Saudara-saudara, bedanya jika engkau mendengarkan khotbah tapi akhirnya mendapatkan pengetahuan yang banyak, sesudah itu engkau tidak ada rasa sesuatu penyentuhan hidup, maka bagi saya sermon itu, kebaktian itu kurang sukses. Inilah homiletik saya. Saya seumur hidup tidak suka mengajar homiletik. Apa yang disebut homiletik? Teknik khotbah. Di dalam sekolah teologi ada mata kuliah itu. Bagaimana berkhotbah, bagaimana menyusun, bagaimana mengutarakan, bagaimana memakai ilustrasi, bagaimana pembagiannya, bagaimana memberikan sesuatu introduksi, dan bagaimana mencapai konklusi yang klimaks, bagaimana meyakinkan orang. Itu semua adalah cara. Seumur hidup yang paling saya tidak terlalu berbeban dan tidak senang adalah membicarakan tentang cara, metode, cara. Setiap kali orang kalau tanya pertanyaan caranya bagaimana, ya saya boleh menginjili orang. Cara bagaimana saya bisa berkenan oleh Tuhan. Cara itu hanya the way. The way itu metode. Yesus mengatakan I am the way, I am the truth, and I am the life. Kalau hanya bicara cara, silakan sekolah. Banyak orang sekolah teologi akhirnya tahunya cara bikin khotbah, cara naik mimbar, cara itu hanya the way. Tapi kebenarannya tidak penting, doktrin tidak penting, karena the truth tidak diperhatikan, the life tidak ada. Saudara-saudara, begitu beda jika engkau mendengarkan sesuatu lalu lihat orang ini hebat, orang ini pinter, orang ini pengetahuan banyak. Engkau dari cara menilai seseorang, tapi tidak daripada kebenaran menilai berapa benar dia ada. Tidak lagi menilai dia dari hidupnya sampai berapa limpah. Ketiga ini kalau sudah digabungkan menjadi satu, baru engkau betul-betul menjadi seorang yang mengerti apa yang dimaui oleh Tuhan. Yohanes mengatakan, aku memberikan firman, tetapi di dalamnya ada menyalurkan hidup. Ini poin kedua. To convey, to deliver the life. Hidup yang kekal yang aku salurkan, yang aku beritakan kepada engkau. Apakah melalui dengar firman saudara mendapatkan hidup? Apakah melalui dengar firman engkau sudah mendapatkan hidup yang kekal? Apakah mendengar firman hidupmu disentuh, dirubah, dikoreksi, dibentuk ulang, rekonstruksi hidup melalui firman? Saudara-saudara sekalian, jikalau setiap kebaktian engkau pulang ada sesuatu yang tidak baik, mulai kurang. Ada sesuatu yang kurang mengerti, mulai tambah. Jikalau setiap kebaktian setelah selesai engkau pulang, karaktermu mulai menjadi baik. Engkau menjadi lebih jujur, lebih sungguh-sungguh. Engkau lebih suka hal yang benar. Engkau lebih mencintai orang lain, lebih beribadah kepada Tuhan. Maka ikut kebaktian menjadi suatu faedah untuk membentuk karaktermu. Tapi kalau sesudah engkau kebaktian sudah mengetahui lebih banyak, lalu engkau lebih pura-pura, lebih munafik, lebih sembarangan, lebih congkak, lebih menganggap diri tahu lebih banyak dari orang lain, makin banyak ikut kebaktian, makin banyak mengerti teologi, makin sombong, makin rusak, makin rontok kerohanian. Karena hidupnya tidak digarap. Tuhan Yesus datang ke dunia berbeda dengan semua pendiri agama. Pendiri agama membicarakan tentang baik dan jahat. Yesus Kristus membicarakan hidup dan mati. Semua agama mengajar harus berbuat baik supaya berjasa diri. Yesus Kristus mengatakan tidak. Engkau harus bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Engkau harus memperoleh hidup yang baru. Kalau tidak diperanakan pula, tidak ada hidup yang baru, tak mungkin engkau masuk ke dalam kerajaan Allah. Life. Dan life itu bukan hanya sesuatu yang tidak kelihatan di dalam. Life itu menjadi sesuatu yang terwujud di luar, yang kelihatan menjadi kelakuan di mana orang lihat. He is living his new life. New life inside and new living outside.
New life before God and new living before man. Hidup. Inilah firman yang hidup yang disalurkan kepadamu. Inilah firman yang mengandung hidup yang sekarang beritakan kepadamu. Pertama poinnya adalah memberitakan firman. Kedua, menyalurkan hidup. Saudara-saudara sekalian, apakah orang dekat dengan kamu mendapatkan hidup? Atau hanya mendapatkan sesuatu pergaulan dunia, pergaulan daripada agama saja, religious relationship? No, the life from God. Itu yang penting. Poin yang ketiga di sini, maka Yohanes mengatakan, kami memberitakan firman, menyalurkan hidup kepadamu supaya kamu bersekutu. Nah, ini poin yang ketiga, menjadi relationship in fellowship, sesuatu persekutuan. Saudara-saudara, persekutuan itu adalah satu hal yang paling indah di antara kedua karakter, kedua pribadi, kedua oknum, kedua hidup. Persekutu itu menjadikan kita tidak sepi, tidak lonely, tidak tersendiri, menjadikan kita tidak menyendiri dan menjadi salah. Karena di dalam persekutuan kita mulai mengkontak akan hidup yang berbeda. Kita kontak ke pribadi yang lain. Nah, saudara-saudara, berkali-kali dari mimbar ini saya mengatakan doktrin Tritunggal itu penting sekali. Karena Tritunggal menjadi fondasi society. The triune God is the foundation of society. The relationship between Father, the Son, and the Holy Spirit is a possibility of the communion among men. Komunitas menjadi mungkin karena Allah itu Tritunggal. Masyarakat menjadi mungkin karena Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus adalah pribadi yang bersekutu. Relasi, persekutuan itu penting sekali. Pada waktu persekutuan antara satu pribadi dan pribadi yang lain itu rontok atau rusak, di situ mulai timbul sesuatu kesenjangan, sesuatu gap, selang, lalu menjadi satu kebencian, pelan-pelan menjadi perpisahan. Mengapakah manusia menikah? Karena mengalami persekutuan yang manis dan ingin mengesahkan itu menjadi sesuatu yang dinikmati selama hidup, maka nikah. Kenapakah manusia cerai? Karena persekutuan itu sudah mengalami gang buntu. Tidak mungkin lagi seorang bersekutu dengan orang yang lain. Akhirnya mereka tidak ada kemungkinan untuk melanjutkan lagi hubungan antara pribadi dan pribadi. Interpersonal relationship broken. Di situ mulai pikir cerai. Saudara-saudara, gampang sekali. Nah, saudara-saudara, yang disebut persekutuan itu adalah dari sedalam-dalamnya hati mau terbuka kepada pribadi yang berbeda dengan dasar kerelaan supaya menikmati sesuatu mutual understanding, mutual enjoyment, mutual sharing of life. Sama-sama membagi-bagikan pengalaman hidup, sama-sama mengerti sedalam-dalamnya pribadi yang lain. Itu adalah kasih yang mempersatukan, dan di dalam kasih harus ada persekutuan, fellowship. Dan persekutuan itu sebenarnya begitu penting, karena persekutuan itu membuat kita lepas daripada ego, melepaskan diri daripada diri, lepaskan diri daripada self-centered life, dan kita mulai hidup di dalam sesuatu mutual love, kasih yang satu dengan lain. Itu adalah persekutuan. Ini poin ketiga. Maka Yohanes mengatakan, kami memberitakan firman, menyalurkan hidup supaya kamu bersekutu dengan kami. Nah, saudara-saudara, gereja kalau kurang persekutuan, gereja itu akan mengalami kerugian besar sekali. Karena gereja itu mempunyai 3 fungsi yang dasar. Kemarin di dalam retreat kepada orang-orang akan dibaptiskan setelah menerima katekisasi penuh, maka saya mengatakan 3 fungsi itu. Pertama, vertikal. Kedua, horizontal. Dan ketiga, eksternal. Saudara-saudara, secara hidup gerejawi kita mempunyai relationship yang vertikal, yaitu kita adalah orang berbakti kepada Allah. Musa berkata kepada Firaun, demikian firman Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, hey Firaun, let my people go and they can worship God in the wilderness.
Biarlah bangsaku keluar dari Mesir. Jangan lagi menganiaya mereka. Jangan lagi menindas mereka. Jangan lagi memperbudak. Jangan lagi menekan mereka dan memperdaya mereka. Biar mereka keluar bebas. Keluar dari tindasanmu. Keluar dari Mesir. Mereka akan pergi padang belantara dan berbakti kepada Allah. To worship God. To serve God. Ini fungsi pertama. Waktu kita datang kepada Tuhan dengan pengabdian, dengan kesungguhan berbakti kepada Dia, kita bersekutu dengan yang paling tinggi. Ini suatu kenikmatan yang sangat hormat. Kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Saudara-saudara, kalau diberikan satu surat engkau baca, diundang untuk masuk istana, untuk bicara sama dia 1 jam, mulia enggak? Senang enggak? Wah, saya diundang loh. Lalu ngomong-ngomong, wah saya diundang masuk istana. Sampai di situ ngomong-ngomong, wah dia beritakan kepada engkau semua rencana dia tentang hari depan dia, bagaimana memperbaiki Indonesia. Waktu engkau mendengarkan sharing dari dia, wah engkau bilang, orang ini agung sekali ya. Cita-citanya begitu besar, rencananya begitu tinggi, dan dia punya pengorbanan begitu besar. Pokoknya kalau diundang untuk presiden bicara bersama dari hati ke hati, itu suatu hak yang istimewa sekali. Tahu tidak bahwa kita bersekutu dengan Allah, hak yang lebih tinggi dari itu. Kita boleh bersekutu dengan Allah. Kita boleh berkata-kata dengan Allah. Kita boleh mendengarkan Allah. Saudara-saudara, teologi doa itu harus kita garap lebih baik lagi. Dan saya pernah menjanjikan pada satu hari ada buku ini akan muncul. Saudara-saudara, yang disebut teologi berdoa adalah pengertian dari firman Tuhan, bagaimana kita bersekutu dengan Allah. Doa bukan ngomel-ngomel di hadapan Tuhan suruh dia dengar terus. Doa adalah mau memberikan sesuatu kebutuhan kita di hadapan Dia berdasarkan janji yang sudah diberikan kepada kita. Lalu di situ kita menanti dan kita mau mengerti bagaimana reaksi Tuhan kepada permintaan kita yang menyatakan kebutuhan kita. Dan di situ cara Tuhan bekerja dan firman Tuhan bagaimana berjanji, pengkoreksian Tuhan tentang apa yang kita minta. Ini semua berkait menjadi satu sehingga kita berdoa bukan membabi buta, bukan memaksa Tuhan, bukan memanipulasi kedaulatan Tuhan untuk memaksa Tuhan kerjakan sesuatu sesuai dengan keinginan kita, bukan. Let thy will be done. Kehendakmu yang terjadi. Nah di situ ada persekutuan. Saudara-saudara, di dalam doa Yabes tidak ada persekutuan, ada permintaan. Di dalam doa Bapa kami ada persekutuan. Karena di situ manusia minta, manusia berdoa supaya Tuhan yang diutamakan. Dan dia rela mengutamakan Tuhan. Namamu dikuduskan, kehendakmu dijadikan, kerajaanmu tiba kepada kami. Karena semua kemuliaan, kuasa dan semua kerajaan adalah milikmu sampai selama-lamanya. Kami nanti. Tetapi ada minta, ada. Minta apa? Berilah kepada kami makanan yang kami perlukan hari ini. Yang diminta ada kebutuhan yang paling dasar saja. Bukan minta semewah-mewahnya. Berilah kami makanan yang kami perlukan hari ini. Ini ajaran Kristus. Kita murid Kristus dan murid pendeta-pendeta besar. Kita murid Tuhan. Kita murid Alkitab. Kita murid daripada firman Tuhan. Kita murid yang diberikan pencerahan dari Roh Kudus tentang firman yang dicantumkan dalam Alkitab. Yang lain tidak. Kita bukan murid gereja barat. Kita bukan murid orang-orang besar. Kita bukan murid daripada pendeta-pendeta yang pintar khotbah, tapi menyeleweng dari kitab suci. Kita murid firman Tuhan. Amin. Amin. Kalau kamu tidak jawab, saya tidak tahu kamu Kristen atau tidak. Kita belajar segala sesuatu kembali kepada kitab. Kalau tidak sesuai dengan kitab, no. Biarpun pendeta berapa besar, biarpun dia gereja berapa besar, nothing to do with Christian faith. I'm the student of the Bible. I'm the student of the Word of God. I'm the student of prophets and apostles. I'm the student of Jesus Christ. I'm the student of the revelation of the Holy Spirit. Ini yang menjadi gereja. Tak mungkin menyeleweng. Tak mungkin kita menjadi sesat. Tak mungkin kita akhirnya menempuhkan jegang buntu. Karena selalu ada ajaran dan akhirnya membawa kita jalan keluar.
Saudara-saudara sekalian. Maka waktu kita berdoa itu bersekutu. Bersekutu bukan Tuhan. Dengar ya terus ya. Pokoknya gua ngomong lu diam. Itu bukan doa. Itu menggurui Tuhan. Nah, katanya kamu maha kuasa. Ya kerjakan ini dong. Kerjakan itu. Engkau aku percaya ke maha kuasa. Kerjakan ini. Siapa kamu memerintah Tuhan? Itu bukan doa. Makin ngotot berdoa makin malu. Saudara-saudara, doa yang salah makin sungguh-sungguh, makin membuang waktu. Doa yang salah makin khawatir, makin berdoa sungguh-sungguh, makin menyatakan kurang beriman. Gereja yang ajaran salah makin besar, makin membuat orang tidak mengerti kebenaran. Kita cuma tahunya kemudian melalui luar. Seperti orang-orang kalau bangun, pokoknya besar, bangunan itu foto bagus, itu namanya arsitek yang baik. Tidak, sama sekali tidak. Arsitek yang baik bisa memakai tempat yang paling kecil untuk mendapatkan fungsi paling besar. Arsitek yang baik bisa pakai bahan yang paling sederhana, mencapai sesuai penggunaan yang paling bermutu. Arsitek yang baik adalah mendesain sesuatu yang kelihatan sederhana, tapi ribuan tahun tidak bosan melihatnya. Bukan karena baru, karena megah, karena hebat. Arsitek yang baik bisa memikirkan bagaimana menghemat tempat, menghemat uang, menghemat energi, menghemat listrik. Semua itu dipikirkan sampai tuntas, tidak gampang sekali. Saudara-saudara. Maka kita sekarang datang berdoa kepada Tuhan, bersekutu kepada Dia. Kita bukan hanya mau Dia dipaksa kita untuk mengikuti apa kita mau. Persekutuan dengan Tuhan berarti kita mau takluk di bawah Dia. Kita mau mendengarkan firman-Nya. Kita mau taat perintahnya. Kita menjalankan prinsipnya. Lalu kita mau tahu apa isi hati Tuhan. Tuhan, please share your vision to me. Share your planning to me. Saya berkata kepada saudara di dalam kebaktian yang lain, yang dibagikan oleh Tuhan untuk mengetahui rencana Dia, itulah orang kaum pilihan yang boleh mengerti isi hatinya. Dan pada waktu Tuhan mau share, Tuhan mau membongkar ini loh rencanaku kepada satu orang, itu orang adalah orang yang mendapatkan visi. Semua orang pakai visi, istilah visi. Apa sih visi? Visi adalah kamu melihat rencana Allah di dalam kekekalan untuk zaman di mana engkau berada. Dia beritahu kepada engkau, oh inilah yang Tuhan mau kerjakan. Ini rencana Tuhan. Dan Tuhan tidak simpan itu untuk Dia sendiri. Dia tidak monopoli. Dia share. Berapa banyak sih orang-orang yang menjadi bos mau kasih tahu sama orang-orang lain apa yang menjadi rencana dia yang paling dalam? Sedikit sekali. Sedikit sekali orang mau membongkar hatinya kasih tahu ini rencanaku. Tapi Allah mau. Waktu Allah panggil Yesaya, Allah kasih tahu apa yang mau dikerjakan. Allah waktu panggil Daniel, beritahu kepada Daniel apa yang mau dia kerjakan. Allah waktu panggil akan Yeremia, panggil akan Yohanes, panggil akan Petrus, panggil Paulus, langsung membongkar ini rencanaku. Paulus, aku akan kirim engkau untuk menjadi rasul kafir. Supaya engkau boleh pergi kepada bangsa-bangsa dan Injil diberitakan seluruh dunia. Nah, waktu itu tidak ada orang lain, cuma satu orang dengar, yaitu Paulus. Maka Paulus disebut sebagai the apostle of the Gentiles. Dia adalah rasul untuk orang kafir. Dan dia yang membawa Injil kepada dunia yang berbahasa Greka. Dunia di dalam kerajaan Romawi, di luar dari Yahudi. Bukan Petrus, bukan Yohanes. Paulus yang kuat karena dia mengerti segala sesuatu yang diajar oleh orang-orang akademik di luar Yahudi. Dan dia adalah satu orang juga yang mengerti seluruh pelajaran di dalam kebudayaan daripada Ibrani. Lalu dia diperintahkan Tuhan pergi ke bangsa-bangsa. Saya mempelajari Paulus, bagaimana dia melayani Tuhan. Saya betul-betul kagum. Dia pertama kali ke Galatia, bukan dari darat. Dari darat gampang. Dia pakai kapal. Sudah pakai kapal lalu naik ke atas itu pantai. Dari pantai masuk ke Galatia. Mesti mendaki gunung 2000 kaki tingginya. Tidak ada mobil. Tapi untuk mengabar Injil dia jalankan. Kenapa? Saya tidak tahu. Tapi dia betul-betul menjadi seorang yang berani korban. Berani menginjili dengan tidak menghiraukan untung rugi diri sendiri. 2000 kaki tingginya bukit itu dia mesti naik lalu turun lagi. Baru sampai di Galatia. Itu namanya penginjilan. Sekarang banyak orang sekolah teologi maunya gelar.
maunya pengetahuan, sesudah itu naik mimbar. Kamu sediakan orang, saya khotbah. Sediakan orang. Orang dari mana? Orang dari gereja yang lain. Karena khotbah saya lebih baik datang ke sini. Orang yang dilahirkan orang Kristen, supaya banyak orang Kristen kecil-kecil supaya dengar khotbah saya. Tanpa penginjilan gereja tutup. Tanpa penginjilan gereja akan susut. Tanpa penginjilan gereja akan suam dan mati. Kalau kita betul-betul taat Alkitab, mari kita belajar dari Yesus Kristus. Dia turun bukan dari bukit loh, dari surga ke bumi. Kita melihat Paulus mengabar Injil, dia turun daripada kedudukan paling tinggi sebagai orang Farisi di bawah Gamaliel, bergelar paling tinggi, tapi dia jalan kaki ke sana sini mengabar Injil. Saya cuma berteriak-teriak seperti Yohanes Pembaptis di padang belantara. Lalu Tuhan mau siapa datang mendengar, itu urusan Tuhan sama dia. Kita tidak menarik, tidak merayu. Kita tidak. Kita dari non-Kristen menjadi Kristen. Kita mengabar Injil. Kita bikin kebangunan rohani. Kita memberitakan Kristus. Dari Kristen menjadi Kristen yang sungguh cinta Tuhan. Kita memberikan contoh bagaimana melayani Tuhan. Dari orang Kristen cinta Tuhan menjadi orang reform. Kita mendidik, mengajar doktrin. Dari orang yang sudah menjadi orang Kristen yang baik. Lalu kita menganjurkan mereka sekolah teologi. Sudah menjadi anak sekolah teologi. Kita memakai mereka menjadi hamba Tuhan. Saudara-saudara. Dengan demikian kita mengetahui itu dalil, itu cara dan persekutuan itu menjadi sesuatu yang ada jalannya. Yohanes berkata, kami memberitakan firman, menyalurkan hidup. Poin ketiga, supaya kamu bersekutu dengan kami. Kami bersekutu dengan kamu karena kami mempunyai firman yang hidup. Sekarang firman itu sudah diberikan, sudah ditanam kepada engkau. Engkau sudah mendapat hidup. You have the life, we have the life. And between life and life there is fellowship. Itu persekutuan adalah antara hidup dan yang hidup. Yang hidup tidak bisa bersekutu dengan yang mati. Yang mati tidak bisa bersekutu dengan hidup. Coba engkau lihat seorang yang kematian ayah. Dan dia nangis, papa, papa. Papa bilang jangan nangis. Tidak bisa. No relationship. Banyak anak yang kalau papanya nangisnya keras kalau papanya mati. Itu bukan anak yang paling hormat sama papa. Mungkin yang paling tidak hormat. Engkau bilang, aduh dia sayangnya sama papanya. Papa yang mati dia nangis keras gitu. Nah, dia menyesal kurang hormat maka nangisnya keras. Tapi kalau waktu papanya masih hidup, dia betul-betul baik sama papa. Waktu papanya mati dia cuma keluar air mata. Pak, engkau kenapa pergi? Tidak usah nangis terlalu keras. Karena apa? Dia tidak menyesal. Dia sudah melayani. Dia sudah melayani papanya. Dia sudah akrab sama papanya. Dan pada waktu itu dia hanya sedih karena perginya ayah yang dia cintai. Saudara-saudara sekalian, persekutuan itu indah. Dan persekutuan itu ada waktunya. Persekutuan itu harus di tengah-tengah yang hidup dan yang hidup. Yang hidup sama yang mati tidak bisa bersekutu. Yang mati tidak bisa bersekutu sama yang hidup. Maka Yohanes mengatakan kami mau bersekutu dengan kamu. Caranya apa? Memberitakan firman. Menyalurkan hidup. Sudah kamu mempunyai hidup, baru kita bersekutu. We have fellowship after you get the life. After you obtain life. We have the life, you have the life. Then we can be fellowship. Kita ada persekutuan karena hidup itu. Bersekutu. Di dalam gereja reform ini kekurangan persekutuan sangat banyak. Sehingga antara pendengar dan pendengar setelah kebaktian selesai pulang. Kapan persekutuannya? Puji Tuhan, haleluya. Itu 2 menit persekutuan. Besok kalau kita ada gedung sendiri, saya harap setelah selesai kebaktian jangan pulang. Ada tempat boleh duduk-duduk, ngomong-ngomong, lalu sharing kesulitanmu, membicarakan tentang pimpinan Tuhan selama 1 minggu satu dengan lain. Sehingga di antara kita itu ada sesuatu hubungan yang lebih erat, bukan hanya ikut kebaktian dengar terus pulang saja. Dan persekutuan itu juga harus pentingkan sesuatu kejujuran dan cinta kasih. Sehingga bisa utarakan sesuatu kepada orang yang bisa menanggung dan mau menerima dengan pengertian yang penuh. Saudara-saudara. Tetapi di persekutuan kadang-kadang ada satu kelemahan yang besar. Yaitu suka cari orang yang cocok. Yang tidak cocok tidak mau bersekutu. Gua tidak cocok sama dia. Gua cuma cocok yang ini, itu. Lalu cari persekutuan orang yang cocok. Aduh seneng loh ngomong sama dia, cocok sekali.
Yang lain, oh enggak. Cuma ini toh yang cocok. Akhirnya segala sesuatu di dalam persekutuan yang cocok itu hanya membuat mereka sendiri menyendiri. Lalu berasing dari yang lain. Itu bukan persekutuan. Itu berkelompok-kelompok. Berpartai-partai. Itu yang membuat pecah gereja. Jadi persekutuan itu harus jujur. Persekutuan harus merata. Persekutuan itu harus mempunyai sesuatu dasar cinta kasih yang menjadi fondasi. Saudara-saudara, di antara cahaya dan cahaya itu tidak ada batasnya. Cahaya daripada timur, cahaya dari barat itu akhirnya bertemunya seperti susu ketemu air. Bisa membaur dengan begitu indah dan harmonis. Saudara, kalau ini adalah air, sekarang engkau tuangkan minyak di atasnya. Akhirnya bagaimana? Atas itu minyak, bawah itu air. Batas antara minyak dan air itu satu garis. Betul gak? Minyak tidak bisa masuk ke air. Air tidak bisa masuk ke minyak. Engkau aduk menjadi kecil-kecil partikelnya. Lalu menjadi satu. Tidak lama kemudian mulai bisa lagi. Air itu air. Minyak itu minyak. Kadang-kadang sifat kita begitu ya. Dua orang kalau sudah tidak cocok. Pernah datang cocok-cocok ini. Ya, cocok-cocok ini tok. Sudah pulang balik lagi. Kamu, aku. Ya, itu minyak sama air. Minyak sama susu itu lain. Peribahasa Tionghoa mengatakan sui ru jiao rong. When the water meets milk becomes so harmonious. Itu persekutuan. Sifat tidak ada satu orang sama orang lain. Coba engkau bisa menemukan 2 daun di seluruh dunia yang besarnya sama, bentuknya sama, warnanya sama. Kasih saya akan foto taruh di museum besok. Coba cari ada 2 orang seluruh mukanya sama. Kalau mukanya sama, sifatnya lain. Kalau sifatnya sama, mukanya lain. Bahkan 2 anak yang twin, yang kembar pun tak mungkin semua sama. Karena semua tidak sama, maka kita perlu persekutuan. Bukan karena sama perlu persekutuan. Sama itu sudah sama, tidak usah sekutu pun sudah sama. Justru beda maka perlu persekutuan. Yang disebut cinta kasih yaitu mencintai orang yang berbeda. Semua 1, 2, 3. Yang disebut cinta kasih yaitu mencintai orang yang berbeda. Berbeda maka perlu mengasihi. Berbeda maka perlu mengerti. Saudara-saudara sekalian, orang putih selalu merasa diri lebih superior dari orang berwarna. Orang berwarna yang agak tidak gelap menganggap diri lebih superior daripada yang gelap. Yang gelap lebih superior daripada yang hitam. Dari yang hitam merasa diri paling hitam maka tidak superior. Lalu waktu ngomong sedikit saja dia peka luar biasa melawan. Saudara masih tahu dulu ada dakocan. Sekarang tidak boleh itu dakocan itu. Itu penghinaan orang hitam itu. Dulu ada tapal gigi yang namanya daki. Selain gigi sama mata semua hitam. Dan mereknya daki. Maka disu sama orang hitam di Amerika. Apa daki? Apakah hitam itu dark? Dark itu gelap. Maka akhirnya diganti nama Dali. Karena disu. Anggap superior. Kalau engkau rasa dirimu lebih superior dari orang lain, tidak mungkin bersekutu. Kalau engkau merasa sama, merasa ada cinta kasih, menghargai orang lain, itu bisa bersekutu. Dan suami istri sama. Kalau ada satu pihak menghina pihak yang lain, sulit bersekutu. Rekan kerja sama. Kita mungkin di beberapa hal lebih pintar dari orang lain, tapi di dalam status sebagai orang Kristen tidak ada yang lebih tinggi dari orang lain. Semua itu sama. Amin. Dan di situ persekutuan menjadi mungkin. Dan berdasarkan kasih, berdasarkan kejujuran. Ini 2 fondasi. The fellowship is based on true love and true sincerity. Dengan kejujuran yang sungguh, dengan cinta kasih yang murni, baru ada sesuatu persekutuan yang sejati terjadi. Kami dan engkau bersekutu karena apa? Karena kami sudah menyalurkan hidup kepada kamu. Lalu persekutuan itu berdasarkan apa? Selanjutnya yang ketiga ini poinnya adalah kami adalah bersekutu dengan Bapa dan Anak. Kami adalah bersekutu dengan Bapa Allah. Kami bersekutu dengan Anak Yesus Kristus. Kenapa tidak tulis Roh Kudus ya?
Kami menyuruhkan hidup ini supaya kamu bersekutu dengan kami. Dan kami adalah yang bersekutu dengan Allah, Bapa dan Anak. Saudara-saudara, kenapa tidak tulis Roh Kudus? Karena Roh Kudus yang memungkinkan kita bersekutu dengan Allah dan Bapa. Jadi tidak tertulis. Saudara-saudara, Yesus Kristus berkata, akulah pokok anggur yang sejati. Kamulah carangnya. Akulah pokok anggur yang sejati, kamulah rantingnya. Dan ranting sama carang bersatu. Coba tanya, yang membuat ranting dan carang bersatu apa? Itu getah yang berada di pohon itu. Nah, itulah melambangkan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membuat kita boleh bersatu. Roh Kudus yang membuat kita boleh berharmonis. Roh Kudus yang membuat kita bisa bersekutu. Roh Kudus ada roh yang memberikan perdamaian dan sukacita. Roh ada roh yang memberikan kebersabaran. Roh ada roh yang memberikan self control. Itu 9 warna daripada satu buah Roh Kudus. Itu menjadikan kita boleh bersekutu dengan orang lain. Karena di situ tidak ada kemungkinan manusia menjadi congkak atau superior. Saudara-saudara sekalian, persekutuan itu indah. And fellowship between us. Between you, between Christ and the Father, between Christ, Father and us and you. Jadi satu. Ini persekutuan. Nah, ini yang menjadi keindahan luar biasa. Dan poin ini kalau di dalam ortodoks itu adalah union with Christ, menjadi satu greatest mystery. Union with Christ, bersatu, bergabung dengan Kristus sebagai satu rahasia tertinggi dalam hidup. Yaitu melalui kita bergabung dengan Kristus, kita bisa bergabung satu dengan lain. Dan seluruh gereja bergabung dengan Kristus. Keintiman ini menjadikan gereja berlain dengan semua agama yang lain. Karena ada persekutuan. Fellowship. Saudara-saudara, persekutuan jangan ada warna lain. Engkau ikut persekutuan pemuda-pemudi, tujuannya adalah untuk mencari pacar. Itu rusak. Tapi kalau persekutuan sungguh-sungguh akhirnya dapat pacar, itu baik. Itu akibat bukan sebab. Akibatnya melalui persekutuan Tuhan pimpin menjadi satu keindahan. Tapi kalau motivasinya dari permulaan egois, itu persekutuan akan dirusak. Engkau tidak akan memperduli orang lain, cuma taunya pacar. Taunya orang yang kau senang. Hanya menggunakan waktu seluruh konsentrasi kepada satu orang. Yang lainnya dianggap seperti musuh atau tidak ada. Tidak benar. Persekutuan itu harus mempunyai satu kerataan pengertian bagaimana bersatu secara rohani. Dan akhirnya kalau Tuhan memberikan sesuatu untuk engkau menjadi pacar, silakan. Itu baik. Gereja harus memperkembangkan persekutuan-persekutuan. Di dalam persekutuan yang indah, yang murni, yang betul-betul otentik. Itu cinta kasih Kristus menjadikan kita menganggap semua itu saudara yang akrab. Tidak berarti tidak boleh ada yang lebih inti dalam circle yang tertentu. Tapi jangan lupa, persekutuan itu adalah kasih yang merata kepada semua. Ini yang ketiga. Terakhir, poin yang terakhir adalah supaya sukacita kami boleh menjadi puas. Sukacita kami boleh menjadi puas sebagai ayat yang keempat. Menjadi penuh, menjadi lengkap. Berarti melalui persekutuan hidup, maka kita akan mengalami dan menikmati yang ketiga, the joy. Rejoice in the Lord. Kita bersukacita dengan penuh di dalam Kristus. Saudara-saudara sekalian, sukacita lain dengan senang-senang bukan? Senang-senang ditambah dari luar. Sukacita bersumber dari dalam. Sukacita itu seperti apa? Seperti sumur yang ada mata air di dalamnya. Sehingga sumur itu tidak menjadi kering. Dia keluar terus. Ditimba terus. Tidak habis. Karena ada sumber. Ada mata air di dalamnya. Itu sukacita. Saudara-saudara, orang Kristen perlu sukacita yang murni. Sukacita yang sejati. Sukacita yang sungguh-sungguh adalah sukacita yang berasal dari Tuhan Allah sendiri. Sukacita daripada firman yang memberikan pengalaman hidup, mengalahkan dosa, mengakibatkan sesuatu kerohanian yang menikmati persekutuan dengan Tuhan Allah. Itu sukacita. Saudara-saudara, waktu engkau
menikah dengan orang yang kau cintai, waktu engkau honeymoon, engkau rasa hidup begitu berarti, begitu manis, begitu puas. Karena apa? Persekutuan itu mengakibatkan sesuatu kepuasan hidup. The satisfaction of the life. Itu melalui satu persekutuan. Demikian kalau kita bersekutu dengan Tuhan, kita bersekutu dengan orang beriman, bersekutu dengan saudara yang sungguh-sungguh kita mengasihi dalam kasih yang suci dalam Kristus, itu akan menjadi satu sukacita yang penuh, yang puas, yang lengkap. Saudara-saudara sekalian, banyak orang Kristen tidak mengalami sukacita. Banyak orang Kristen tidak pernah mengalami sukacita yang puas. Karena apa? Mereka self-centered. Hidup tersendiri. Saudara-saudara, hidup tersendiri, hidup yang tidak membagikan hidup adalah hidup yang tidak puas di dalam hidup. Hidup yang menghidupkan orang lain adalah hidup yang terus hidup. Hidup yang membagikan segala sesuatu anugerah Tuhan yang dirimu untuk orang lain adalah hidup yang memberkati. Hidup yang memberkati adalah hidup yang di dalam berkat. Hidup yang membagi-bagikan berkat adalah hidup yang betul-betul menikmati berkat. Nah, ini sesuatu rahasia daripada hidup yang lain dengan dalil daripada fisika. Di dalam fisika, di dalam matematika, yang kurang berarti kurang. Kurang lagi berarti kurang. Pemberian dari sini berarti mengurangi diri. Di dalam dalil rohani sama sekali berbeda. Waktu engkau memberi, engkau mendapat. Waktu engkau memberi, engkau menikmati. Waktu engkau memberi, engkau bertumbuh. Dari situ sukacita diraih melalui pemberian, melalui pembagian, melalui sharing of your life. Life will never be perfect until it is shared. Love can never be perfect until it is given. Joy will be increasing in your life when you share with others. Engkau mempunyai sesuatu sukacita memberi, sukacita membagi-bagi, sukacita untuk berada dengan orang semua di persekutuan indah. Di situ cinta kasihmu itu makin tambah. Ada orang tanya, barang apa sih kalau diambil makin besar, dikurangi makin banyak? Tidak bisa jawab. Barang apa sih kalau dipotong makin tinggi, dipotong lagi makin tinggi? Saya waktu kecil dikasih teka-teki seperti ini, tidak bisa jawab. Akhirnya baru tahu kalau celana dipotong makin tinggi. Ya, kalau pohon dipotong makin pendek kan, celana dipotong makin tinggi. Nah, apa sih yang diambil makin besar? Diambil lagi makin besar. Lubang pasir katanya. Ya, lubang pasir, kalau diambil pasirnya lubang makin besar, makin besar. Nah, itu cuma mainan daripada materi saja. Tapi benar-benar loh, kalau engkau memberi, engkau senang. Saya umur 10 pergi belajar piano, tapi tidak ada uang naik becak. Jadi jalan kaki 5 kilometer, sesudah main piano pulang jalan kaki lagi 5 kilometer, terus bawa itu buku piano, pulang capek jalan kaki. Umur 10 jalan kaki 5 kilometer. Mama saya cuma kasih saya 50 sen. Waktu itu 50 sen tidak bisa naik becak. Paling banyak itu kira-kira setengah kilometer atau 1 kilometer. Mungkin mau 50 sen. Tawar setengah mati. Lalu saya pergi jalan kaki. Baru pergi kok masih kuat dong. Sesudah main sudah capek pulang. Tidak bisa naik becak. Pulang separuh. Sisa 2 kilometer tawar-tawar boleh naik becak. Nah itu 50% membantu saya pada waktu paling capek ada gunanya. Dan biasanya pulang umpama jam 7. Satu hari saya pulang jam 8. Mama bilang, loh ini hari kau telat. Ini hari dah naik becak. Loh katanya 50 sen untuk naik becak bagian terakhir. Hari ini saya tidak naik becak. Kenapa? Tidak ada uang. Kenapa tidak ada uang? Karena saya tengah jalan ketemu seorang pengemis. Kasihan. Saya pikir kasihan. Tapi uang cuma 50 sen. Kok kasihan? Kalau kasihan kamu, kasihan juga doa aku. Kalau 50 sen kamu ambil, gua yang jalan kaki kasihan dong. Saya bilang, enggak. Cuma 50 sen saya tidak mau kasih. Terus saya jalan. Sudah jalan lama. Dengar suara kasihan. Akhir pikir kasihan juga. Kalau saya tidak kasihan besok saya tua jadi gini bagaimana ya. Terus saya balik lagi. Sudah balik tengah jalan. Enggak. Cuma 50 sen kok. Saya sendiri mau naik becak. Aku sudah capek. Kasihan.
Oke lah kasih. Terus saya kasih uang 50 sen. Kasih dia. Baru kasih dia berdiri. Tuhan berkati kamu. Kayak pendeta dia. Jadi saya bukan dapat berkat dari pendeta, juga dari pengemis. Terus saya pulang. Tapi heran. Itu saat pertama kali saya mengalami. Pulang jalan kaki dah capek. Pertama kali. Rasa enak gitu. Karena aku sudah tolong orang. Aku sudah bantu orang miskin. 50 sen. Meskipun 50 sen. Tapi itu 50 sen. Ya. Saya sudah bantu dia. Pulangnya enak seperti layang-layang pulang. Sampai di rumah sudah jam 8. Oh jalan kaki kok. Biasanya jalan kaki itu 1 jam itu kira-kira 5-6 kilometer. Apalagi kalau anak kecil jalan pelan-pelan itu bisa lebih panjang kan. Kenapa mal? Karena uang saya tidak ada. Kenapa tidak ada uang? Gini loh tadi ada seorang pengemis minta uang terus saya kasih. Akhirnya saya jalan kaki. Mama saya tidak mengatakan bodoh lu. Mama saya bilang Tuhan memberkati kamu. Kamu kalau belajar memberi, kamu akan lebih dapat berkat dari Tuhan. Itu kalimat dari mama saya ingat sampai hari ini. That to share your life, to share your joy, to share your grace, to share the mercy of God, to share the gospel to others. Waktu engkau memberi, selain bersekutu, engkau mendapatkan sukacita yang penuh. Saudara-saudara, mengapa sih kita hidup begitu tidak ada sukacita? Karena kita tidak pernah share, kita tidak pernah memperhatikan orang lain. Kalau ada satu orang, dia tanya bagaimana engkau? Baik-baik enggak? Kesehatanmu bagaimana? Usahamu bagaimana? Saya tahu dia memperhatikan. Tapi ada satu orang, kenapa tidak ada orang perhatikan saya? Tidak pernah tanya orang lain. Cuma tahunya orang memperhatikan dia. Saya tahu dia bagaimana tua, masih anak-anak. Sifatnya masih kanak-kanak. Dia tahunya cuma orang lain, mengerti dia orang lain, tahu dia orang lain, perhatikan dia orang lain, care dia. Tapi dia tidak pernah care orang lain. Saudara bicara sama saya 10 kalimat, saya sudah tahu rohanimu sampai di mana. Saudara-saudara, karena kita ada ukuran, kita ada kompas untuk menilai. Ini orang ngomong apa, ini orang sikapnya apa, ini orang maunya apa. Nah banyak hamba Tuhan tidak tahu. Sehingga mereka kira kalau sudah doktrin benar, sudah khotbah baik, langsung diterima baik. Semua orang itu tidak bodoh loh. Semua orang itu ada kepintaran yang tidak dikatakan di luar. Dan di situ dia mengukur, menilai. Share your life. Saudara-saudara, firman sudah dengar, tidak cukup. Betul-betul menyentuh hidup. Betul-betul mengkoreksi hidup. Betul-betul membentuk hidup. Betul-betul menjadikan hidupmu berlimpah, bertumbuh dalam hidup rohani. Ini kedua. Ketiga, bersekutu. Bersekutu vertikal dengan Tuhan Allah. Bersekutu horizontal dengan sesama manusia. Persekutuan itu membuat engkau menjadi orang yang betul-betul berdewasa, menjadi dewasa, menjadi bertumbuh karena ibu bersekutu. Dan sesudah bersekutu dengan sungguh-sungguh dalam cinta kasih yang sejati dan sesuatu kejujuran yang murni mengakibatkan pertumbuhan sukacita. Enjoy life, enjoy fellowship, enjoy knowing others, enjoy giving, enjoy sharing the grace of God and the mercy of Jesus Christ. Enjoy the sharing of the gospel. Orang yang memberi itu penuh sukacita. Anak perempuan yang egois, setelah dia menikah melahirkan anak, dia mulai belajar tidak boleh egois. Karena anakku yang ku cintai lebih memerlukan sesuatu daripada sekedar saya memerlukan. Waktu sekeluarga semua sakit, orang perempuan selalu tidak sakit. Karena apa? Dia tahu seluruh rumah tangga membutuhkan aku. Di situ dia mempunyai ketahanan yang luar biasa, mempunyai kekuatan luar biasa. Sampai semua sudah sembuh baru dia mulai sakit. Karena sebelum itu tidak ada waktu sakit, tidak boleh sakit. Itu adalah satu rahasia hidup. The sharing of your life, sacrificing of your life, the giving of yourself makes you more strong, more grow, more healthy. Engkau mau menjadi orang Kristen yang sehat, menjadi orang Kristen yang kuat, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh bertumbuh. Caranya cuma satu. Di dalam persekutuan banyak korban, banyak memperhatikan orang lain, bukan mementingkan diri sendiri. Maka engkau akan bertumbuh, engkau akan menjadi lebih sempurna, engkau akan penuh dengan sukacita. Mari kita berdiri, kita membaca 4 ayat ini menjadi satu konklusi khotbah ini. Kita membaca bersama-sama. 1 Yohanes
pasal 1 ayat pertama sampai 4. Apa yang telah ada sejak mula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan beritakan kepada kamu tentang hidup yang kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Istilah sukacita kami di dalam aslinya boleh diterjemahkan dengan terjemahan lain, sukacita kamu boleh menjadi sempurna. Mari kita berdoa. Kita semua berdoa untuk hidup persekutuan, hidup membagi-bagikan diri, sharing our joy, our happiness, our love, our gospel, our faith to others. Mari kita berdoa bersama-sama, semua berdoa. Bapa di dalam surga, beri kekuatan kepada kami untuk membagi-bagikan hidup kami, membagi-bagikan sukacita kami, bagi-bagikan uang kami, bagi-bagikan segala sesuatu yang kami boleh beri, untuk menjadikan satu penamaan bagi diri kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh menjadi makin kuat, makin cinta, makin sempurna, makin lengkap di dalam sukacita. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.